Halo semua, balik lagi di video gue kali ini. Banyak sekali atlet e-sport sekitar umur 23-25 pensiun. Bahkan di Cina ya, di mana komunitas gamer kedua terbanyak di dunia, ada seorang legendnya, player League of Legends itu pensiun karena dia mendapatkan berbagai penyakit dari umur 23 ya. Jadi dia kena diabetes tipe 2, bahkan tangannya cedera ya, kayak kepala sindrom itulah. Nah, karena dari sekitaran 2012-2013 ya, dia itu udah berkarir League of Legends. Nah, dia udah berusaha untuk mengatur pola untuk bermainnya, mungkin ya, latihannya, bahkan makannya dan sebagainya. Tapi karena pola makan dan juga game time ya yang emang terlalu banyak dan tidak teratur dari awal dia berkarir, sehingga membuat dia sakit dan akhirnya di umur 23 sang legend di League of Legends ini dengan nickname-nya Mad Dog ya, itu harus pensiun. Hal seperti ini juga sebenarnya banyak terjadi di Indonesia. Contohnya banyak beberapa atlet e-sport ya yang kemarin agak ramai itu di Mobile Legends ya, dimana beberapa atletnya itu ada yang terkena kepal sindrom ya, jadi cedera di tangan kayak Om Deddy Kobuzer ya. Jadi kalau nggak salah ini jadi cedera dari gara-gara kelelahan ataupun mungkin terlalu berat aktivitasnya untuk pergelangan tangan, akhirnya cedera ya. Kalau nggak salah Ipos Rex dan lain-lainnya ada ya yang kena. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ya, kita nggak bisa juga ya menyalahkan bahwa ini terlalu banyak bermain game atau sebagainya, karena namanya juga atlet ya. Jangankan di e-sport, sport pun sering terjadi ya cedera, karena mungkin sport lebih berat secara fisik. Nah, tapi kalau e-sport ini sebenarnya dalam tanda kutip ya dianggap enteng oleh banyak para pelakunya ataupun orang-orangnya. Nah, kenapa? Karena mungkin terlihatnya diam ya, dia main game sampai 12 jam, 15 jam dan sebagainya. Ini sebenarnya agak riskan juga ya, game time-nya itu terlalu lama banget. Karena sehari aja bayangin loh, bisa habisin waktu sampai ada yang sampai 15 jam bahkan 18 jam itu cuma tidur sama makan ya, 2 jamnya itu. Bahkan Just No Limit ya ataupun Ipos Aura pernah ngebahas ini di Om Deddy ya, tentang game time-nya itu banyak banget. Mungkin kemarin ada juga ya yang diundang sama Om Deddy itu yang melakukan pelatnas ya, game di game Free Fire. Mereka pelatihannya pelatihnya itu cuma 2-3 jam ya. Tapi tetap aja setelah pelatihan itu kan mereka sebagai gamer pengen lagi main gitu sampai 10 jam, 12 jam dan sebagainya. Akhirnya kan hal-hal seperti ini dalam tanda kutip ya, si gamer-gamer ini sebenarnya kecanduan dengan game itu sendiri. Ya mungkin memang untuk bisa jago mengejar top global ataupun top rank, top leaderboard ya, itu harus menghabiskan waktu yang banyak karena saling kejar-kejaran. Tapi balik lagi, hal ini akan memberikan dampak buruk. Bahkan negara Cina pun berkali-kali ya, dari pemerintahnya, komunitasnya beberapa kali menjelaskan bahwa kecanduan game itu menyata dan real. Bahkan mereka memberikan batasan, meskipun mereka pasar game kedua terbesar di dunia, itu mereka melakukan pembatasan untuk anak di bawah umur itu gak boleh main dari jam 10 kalau gak salah ya sampai pagi gitu, sampai sekitar jam 6-an lah kalau gak salah itu. Jadi mungkin jam-jamnya itu harus di siang hari supaya anak-anak ini juga tidak kelebihan dalam bermain game dan juga mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, kenapa ya jadi perbandingannya itu baru umur 20-an banyak atlet e-sport itu udah pensiun ya. Berbeda halnya kalau atlet olahraga, khususnya bola aja, Ronaldo aja sampai sekarang mau 40 masih kuat. Terus ada lagi di Jepang ya, bapak-bapak bisa disebut udah kakek ya,
umur 50 lebihan masih main. Bahkan di liga amatir juga ada bapak-bapak umur 60 lebihan yang rambutnya udah putih pakai kacamata, dia masih main gitu. Nah, jadi kenapa gitu kok e-sport ini masih nggak sehat secara fisik ya? Tapi ya selain hal-hal yang gue jelasin tadi, sebenarnya ya yang namanya diem terlalu lama, terus kecanduan ya dan sebagainya, sehingga mungkin pola makannya ada yang terlupakan mungkin, ataupun justru sekali makan berlebihan karena sambil main game ya, jadi gak kerasa makanannya itu, tahu-tahu habis aja gitu dan sebagainya kan. Apalagi mungkin gangguan secara fisik dari mulai cedera tadi tangan, terus mungkin mata yang akhirnya terbiasa melihat objek dekat itu membuat mata menjadi rabun jauh dan sebagainya ya. Terus ini yang paling parah itu mungkin terlalu lama duduk bisa mengakibatkan ambeien, obesitas dan sebagainya gitu karena kurang gerak. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya efek dari game itu sendiri. Tapi karena industri game ini udah besar ya, udah emang ini kalau kalian ngeh ya, industri game di dunia ini kalau disatuin dari mulai musik, film, mungkin dan beberapa hiburan lainnya itu bisa kalah cuma sama satu industri game ini, yaitu industri game yang emang udah global banget. Terutama mungkin yang udah gede itu adalah game AAA dan sekarang disusul sama game e-sport ya, game kompetitif multiplayer gitu. Nah, sehingga game-game ini akhirnya luas banget. Bahkan di Indonesia sendiri ini menjadi sektor baru ya di digital, itu menjadi terbesar gitu di sektor digital game ini. Selain dari tadi streaming konten atau streaming film dan lain-lainnya, ini game ini bisa menyaingi. Ini bayangin aja ya, kalau kalian nonton film ya, mungkin contohnya Avenger yang lagi hype, mentok-mentok kalian nonton 3 kali lah ke bioskop, ngabisin uang, contohnya bioskopnya harganya 30-40 ribu gitu, habis 120 ribuan. Nah, kalau game ini harganya dari mulai ada yang 1 juta, ada yang 2 juta gitu. Harga awalnya ya, kalau gamenya udah agak lama gitu, udah agak usang, mungkin bisa didiskon jadi 500 ribu, paling murah itu mentok 100 ribuan. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan developer kecil game itu ada yang gamenya itu cuma puluhan ribu gitu. Nah, ini menandakan variasi harga game itu pasti di atas gitu harga film di bioskop. Karena apa? Karena pembuatan gamenya sendiri itu sangat besar. Mungkin kalau film itu hanya membutuhkan visual ya. Nah, untuk game ini justru dari mulai visual harus bisa disinkronkan dengan controller, karena kita mengontrol game tersebut, menjalankan game tersebut. Nah, dari controller itu pun kita harus bisa menata gamenya supaya memiliki hal-hal atau environment yang emang bisa dimasukkan ke dalam game. Contohnya seperti cerita di gamenya, audio efek dan sebagainya, bahkan sampai voice over menggunakan suara manusia asli. Dan nah, itu lebih ke teknis ya, kayaknya lebih banyak itu pembahasan. Jadi sehingga kalau kalian melihat ya, satu game itu dibikinnya itu gede banget gitu. Sebenarnya bisa gitu satu orang bikin game, contohnya game indie gitu, tapi butuh beberapa bulan sampai tahunan. Bahkan ada yang developer game ini bukan seorang yang bikin itu, satu perusahaan itu bikinnya sampai 12 tahun gitu dan sebagainya. Pengembangannya itu besar banget. Nah, apalagi game ini ya, dalam tanda kutip game ya, ini udah bukan lagi sekedar permainan. Nah, di sana game ini udah menjadi ya, selain tadi di samping olahraga itu, game itu sendiri udah menjadi digunakan untuk edukasi, ya, terapi dan sebagainya. Tapi itu mungkin pembahasannya juga lebih luas ya. Ini balik lagi ke kesehatan gamer ya, dimana gamer ini harusnya ya lebih ngeh ya, ini
gue bukan mengenal atau mendiskreditkan para gamer ya, tapi gue juga gamer juga. Banyak gamer itu yang no life gitu. Jadi freak gitu. Jadi akhirnya mereka kurang peduli terhadap diri mereka, karena mungkin kebanyakan dari gamer ini menghabiskan waktu di dunia virtual dan digital sehingga tidak terlalu memperhatikan dunia nyata ya. Harusnya kan kalau memang kalian sudah berprofesi atau melakukan hal-hal yang profesional dengan dunia game, minimal lah asuransiin gitu mata atau tangan, karena resiko-resiko dari pekerjaan kalian gitu. Biar tadi kan kapal sindrom, akhirnya kan nggak kalau kalian asuransikan nggak perlu takut ya, biaya dan sebagainya karena udah diasuransikan. Tapi kan hal-hal seperti ini belum lumrah di kalangan gamer, apalagi mungkin kalau kalian kreator game ataupun seorang atlet e-sport yang jauh dari perkotaan, mungkin yang ada di kampung, karena banyak sekali pemain profesional juga dari daerah-daerah, jadi cuma mainnya lewat online gitu. Bahkan komunitas-komunitas kecil, kompetisi-kompetisi kecil sering terjadi di daerah-daerah gitu. Khususnya juga di daerah gue, Kabupaten Garut, dulu sekitar sebelum pandemi 2019 itu lagi hype-hype-nya kompetisi Mobile Legends, Free Fire dan PUBG gitu. Dari mulai setiap ulang tahun sekolah atau ada pensi sekolah, ulang tahun universitas, ulang tahun bupati, ada bupati cup dan sebagainya, yang membuat hal-hal ini, game-game ini semakin besar gitu. Nah ini kalau ke arah sana kita ngobrolinnya pemerintah ya. Pemerintah sendiri sebelumnya ini dari 2013an gitu sampai sekarang udah beberapa ada komunitas game ya, bukan komunitas game sih, lebih ke kepengurusan e-sport ya. Ini lebih ke e-sportnya kebanyakan. Kalau gamenya itu cuma sekedar regulasi game rating ya yang diadain sama Kominfo. Kalau komunitas gamer ya, terutama e-sport, itu udah ada 3 kalau gak salah. Namanya lupa lagi ya, IIC gitu kalau gak salah, FEI ya, sama satu lagi itu. Terus ada sekarang baru lagi PB Esport atau disingkat jadi PBESI ya. Nah ini mungkin kalau PB Esport ini kalau kalian ya lebih familiar, karena mungkin istilahnya itu udah mencangkup bentukan nasional. Jadi contohnya ya, ada PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ada PBSI Persatuan ya, ada untuk ada yang basket, ada yang badminton, ada voli lah, pokoknya awalnya PB gitu. Nah akhirnya kan ini ada nih PB Esport. Nah ini mungkin ini adalah official yang memang pemerintah inginkan. Jadi bahkan kata ketua penggeraknya itu kalau gak salah namanya Budi Gunawan ya, Budi Gunawan kalau gak salah ya. Pokoknya itulah yang kemarin dilantik di PB Esport itu, nantinya ini akan bersinergi ya, mungkin dalam tanda kutip ini disatuin ya mungkin, atau digimanain, karena pasti ngabisin anggaran juga ya. Kalau terlalu banyak badan e-sport ini bakal menjadi yang utamanya lain, intinya membawahi yang lain-lainnya. Nah kalau gue gak salah ya, kemarin dari aturannya itu mereka juga mendorong bagaimana atlet e-sport ini mendapatkan asuransi, terutama kacamata kalau nggak salah ya. Itu baru kacamata ya, fasilitas dari pemerintah nanti mungkin berkembang dari mulai venue ya terutama. Jadi kalau sepak bola itu kan mau main sama luar negeri ataupun mengadakan kompetisi di sini kan kalau ada stadionnya enak lah. Ini mungkin juga stadion versi e-sportnya, namanya ya venue atau apapun itulah, pokoknya gedung yang bisa digunakan untuk e-sport. Karena kebanyakan juga kompetisi-kompetisi besar di Indonesia, bahkan final-finalnya itu diadain di mall ataupun di gedung-gedung hiburan gitu, bukan di tempat khusus buat olahraga ini, karena ini bisa disebut olahraga ya. Nah akhirnya kan tempatnya harus khusus juga biar gak terlalu memakan banyak biaya untuk para penyelenggara baik di Indonesia ataupun nanti event internasional gitu. Nah terus juga kalau gak salah itu mereka membentuk kayak
suatu platform ya namanya Garudaku itu untuk membawahi kompetisi mungkin yang ini mungkin pengen mereka kompetisi seluruh Indonesia, tapi gue pasti jamin ini cuma berlakunya yang dilakuin atau diadain sama pemerintah aja. Karena kalau swasta kan itu bebas banget kompetisinya dan liganya juga ekosistemnya udah berjalan. Jadi kalau PBSI pengen ngatur lebih ke aturannya, bukan menjadi badan penyelenggaranya ya. Kayak kalau di PUBG kan ada yang ajang nasional, ada internasional, ada PMC, PMPL kalau nggak salah, terus kalau di Mobile Legends ada juga MCL, MDL dan sebagainya ya. Nah, nanti kan hal-hal itu mungkin butuh juga diawasi dan sebagainya ya, aturan-aturannya lebih ketat untuk liga-liga swasta. Nah, untuk liga-liga ataupun kompetisi-kompetisi yang diadain pemerintah, kayak kalau yang paling sering itu di tempat gue itu Bupati Cup ya, yang dari pemerintah itu, ataupun mungkin yang tingkatnya nasional kayak Piala Presiden gitu, kayak kompetisi pramusim kan biasanya itu. Nah, kompetisi-kompetisi itu nantinya kan bisa diwadahi sama PBSI ini, biar minimal hadiahnya lebih besar gitu, lebih atau bonus-bonusnya lebih besar. Nah, kemarin juga kan kalau gak salah Pelatnas juga kan, ini PBSI ikut juga nih mempersiapkan Pelatnas, bahkan klaimnya mereka menjanjikan hadiah 7 miliar ya, meskipun ada pro kontra karena kekecewaan beberapa atlet e-sport yang dicoret dari kategori gamenya karena kemungkinan berprestasinya kecil gitu, terus dan sebagainya. Ini minimal ya, ini ada badan yang lebih jelas gitu, bentukannya nasional, sehingga atlet-atlet e-sport ini lebih bisa memberikan ataupun justru diperhatikan oleh negara supaya bisa lebih sehat gitu, nggak terlalu cepat pensiun gitu atau sering cedera gitu, bahkan sampai diabetes kan, itu parah banget ya. Kalau sampai diabetes umur 23 loh, biasanya kan diabetes agak-agak tua gitu, penyakit metabolisme itu dari sekitar umur 40 ke atasan, biasanya masih muda gitu, karena mungkin ya itu tadi mereka lebih fokus ke game daripada makan sehat, makan enak gitu dan sebagainya. Nah, hal-hal ini kan bisa dijaga. Syukur-syukur nanti bahkan kayak Amerika gitu, kalau nggak salah di California ya, aturannya udah jelas bahwa gamer itu harus kalau pengen kontrak pro player itu harus memberikan minimal UMR gitu. Kontrak-kontrak nah seperti ini juga kan, karena ini gak kecil ya kontrak-kontrak untuk pro player juga, bahkan sampai ratusan juta, transfernya juga ratusan juta gitu. Nah, kalau bisa ini diregulasi karena ini perputaran uang yang sangat besar, dan kalau kemungkinan gamer ini takutnya kayak atlet bola sekarang ya, banyak yang gaji-gajinya nggak dibayar gitu. Nah, nanti kan PBSI bisa gitu memberikan pengetatan untuk aturan sebagainya gitu. Dan ini yang lebih penting itu untuk kesehatan gamer lah ini, karena ini rata-rata nggak diperhatiin oleh gamernya kesehatannya. Kalau atlet bola kan cedera jelas gitu, gak bisa jalan, sakit gitu, istirahat dan sebagainya. Kalau atlet e-sport tangannya cedera dan sebagainya bisa maksain gitu, matanya rabun atau bisa maksain gitu. Makanya kan ini hal-hal seperti ini kurang diperhatikan oleh para pelakunya gitu. Nah, syukur-syukur ya tadi itu UMR, kontrak dan sebagainya lebih jelas gitu. Ini sebenarnya gue udah baca kemarin aturannya itu udah mengarah ke sana tapi belum sempurna. Cuma ada pro kontranya itu. Jadi PBSI ini ternyata juga pengen ngatur game-game yang beredar ataupun game-game yang memang diminati oleh masyarakat harus mendaftar dan bla bla bla. Intinya di dalam tanda kutip ya dimonopoli oleh mereka lah. Tapi kan harusnya game kayak sepak bola aja gitu. Gak perlu gitu untuk membuat tim, untuk membuat format kompetisi bola gitu. Kalau di bola mah ini di sport gitu, kompetisi, format kompetisi dan game-game yang akan beredar itu gak perlu gitu harus, karena ini sifatnya internasional ya. Bahkan banyak sekali game-game indie ya yang bukan perusahaan profesional, bahkan ada beberapa game yang non profit gitu, yang nggak ada, yang dibuat hanya untuk senang-senang, nggak ada keuntungan,
itu susah untuk bisa diatur ya, karena effortnya pasti harus gede gitu ke luar negeri. Meskipun sekarang bisa online, tapi kan mereka juga bisa bebas, bahkan jaringannya pun pasti kan nggak terdetek gitu. Ini aja yang aplikasi-aplikasi ataupun platform-platform yang udah besar aja sekarang masih kisruh tentang PSE ya, penyelenggara elektronik itu. Nah, apalagi ini game gitu kan. Game itu lebih luas gitu cakupannya. Mungkin ada platformnya kan di game itu. Biasanya kan contohnya kalau kalian main GTA, platformnya itu namanya Rockstar apa ya, Launcher. Nah, terus publishernya namanya Take-Two dan lain-lainnya, udah beda banget gitu. Jadi nanti peraturan-peraturan seperti ini sebaiknya jangan terlalu terkesan buru-buru kayak yang dibikin oleh Kominfo, jadi lebih sehat gitu. Ini terutama ya intinya sih lebih ke komunitas gamenya juga sebenarnya. Mungkin nggak familiar ya obrolan gue yang ini untuk beberapa komunitas game ataupun para pelaku dan peregulasi, tapi semoga hal-hal seperti ini bisa sampai ke orang-orangnya ya, meskipun video gue jarang ada yang nonton, dikit gitu yang nontonnya, tapi minimal hal-hal seperti ini bisa gitu. Apalagi ini udah menjadi perhatian calon wakil presiden yang kalah gitu, Pak Sandiaga Uno gitu, udah ngasih nih perhatian karena kemarin saat dia naik jadi Menteri Pariwisata ya dan Industri Kreatif itu udahlah lumayan bisa diapresiasi dari mulai kompetisi e-sport yang ada di PON ya, dan terutama rekor-rekor yang mecahin jumlah penonton di Indonesia, baik yang diadain sama itu kemarin ya PON ataupun mungkin yang dilakuin sama swasta kayak M-World kemarin ya, yang dilakuin sama Montun ya di Mobile Legends, ataupun TI kalau nggak salah itu yang kompetisi Piala Dunianya Dota dan sebagainya. Itu meskipun tontonannya internasional tapi penonton dari Indonesia banyak banget dan bisa mecahin. Nah, hal-hal seperti ini kan menggambarkan bahwa komunitas game ini akan besar dan hidup gitu kalau gede gitu. Apalagi ini yang diadainnya saat PON gitu, banyak sekali pengapresiasi ataupun fans dari atlet e-sport yang menonton gitu. Hal ini ya, ini potensinya gede banget. Bahkan Indonesia kan kalau di bidang e-sport itu sekarang terbesar ya di Asia Tenggara, meskipun dalam prestasi mungkin kita masih kalah ya kalau dibandingin Filipina ya ataupun Vietnam kali ya. Vietnam nggak tahu tuh, karena banyak game di ban di sana, agak ketat juga pemerintahnya, tapi minimal kita bisa menjadi nomor satu lah di Asia Tenggara gitu. Nah, ini ya udahlah, intinya yang penting itu lebih ke tadi kesehatan gamernya ya, biar para pro player ini bisa bermain game sepanjang umur produktif mereka. Bahkan mungkin pensiunnya ini bisa lebih ekstrim dari pemain bola. Pensiunnya itu di umur 70, umur 80 masih bisa, karena yang penting refleks mereka bagus gitu, dijaga, disehat, mungkin diimbangi dengan olahraga fisik dan sebagainya yang nantinya bakal diatur ataupun dikasih edukasi terutama. Ini bagus juga ya, karena ke sekolah-sekolah juga udah ada tuh ekskul e-sport ataupun intinya membangun komunitas-komunitas game yang ada di sekolah juga. Ini bagus juga sebenarnya. Bahkan ada yang mengarahkan ini menjadi mata pelajaran di sekolah. Keren lah itu, karena ini sebenarnya udah jelas industri, bukan main-main lagi ya, udah ada uangnya di sana dan sebagainya. Ini industri masa depan ya, dari sekarang sampai masa depannya bakal berkembang terus ya. Makanya semuanya udah mantengin biar gagal paham ya dari video gue kali ini. Mungkin agak terlalu luas cakupannya pembahasannya dan agak berbelit dan bolak-balik juga, tapi gak apa-apa lah, yang penting kalian paham inti dari ini, karena banyak hal-hal dan keresahan ini yang penting nyampe aja di internet biar gak muter di otak dan akhirnya gak manfaat gitu. Makasih semua yang udah mantengin.
biar gagal paham, kasih cicak aja, like, apa, subscribe, karena kasihan gak ada penonton. Masih semua, bye bye.